Parahyangan. Saat ini kita lagi ada kegiatan fun camp di Gunung Putri. Nah, di sini sebelah saya ada Tini sebagai sekretaris dan juga ada Ridwan sebagai gue star. Asik. Star ya, mau nyanyi ini. Mau nyanyi. Nah, di kegiatan perdana di Javanica Reborn ini kita membawa beberapa member juga yang udah daftar agar merasa keseruan fun camp, di mana ini bukan hanya sekedar fun camp biasa karena ada experience ya. Coba ada apa aja spill aja. Nanti kita akan ada acara podcast. Kemudian setiap minggunya kan kita suka ada sesi Javanica bercerita itu virtual tapi ya setiap minggu kan via Google Meet. Tapi sekarang kita akan live di sini gitu. Jadi nanti untuk member yang hadir akan bercerita di sini dan masuk ke segmen Javanica bercerita. Nah terakhir kita akan ada sesi GAD versi Javanica Parahyangan di salah satu benteng yang ada di Gunung Putri ini. Gitu. GAD itu apa? GAD adalah gerbang antar dimensi. Jadi mungkin para member atau yang hanya lihat dari YouTube doang saat ini akan merasakan langsung experience-nya gimana kisah Tanah Jawa syuting langsung GAD, dan bukan hanya syuting doang tapi merasakan kehadiran. Ya, itulah pokoknya. Experience-nya pastinya akan berbeda ya gitu. Iya. Nah, kalau Ridwan ngapain? Nanti apa coba ngapain? Di spill ini ya. Nyanyi ya? Ya nyanyi, makan nih pasti ya. Oke, jadi Ridwan di sini mau membantu untuk mengkomunikasikan tentang segala hal yang berhubungan dengan dimensi seberang yang ada di sini gitu ya. Dan barusan juga Ridwan udah komunikasi dari bawah sampai ke tempat sini, udah lihat beberapa macam bentuk tentunya ya. Cuma yang apa nanti karena memang Ridwan nggak memiliki kemampuan untuk retrokognisi, jadi Ridwan akan mengkomunikasikan saja apa yang saat ini ingin mereka komunikasikan melalui media yang Ridwan bawa, yaitu Ghost Tarot dan Ghost Oracle. Udah seru nih, pasti beberapa entitas sudah mulai muncul kepada Ridwan ya khususnya. Oke, so ikutin terus kegiatan Javanica Parahyangan di mana? Gunung Putri, Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang udah join di camp ya malam ini. Maaf banget kalau kita seadanya ya kayak gini, dan mungkin nggak bisa yang terlalu gimana gitu ya. Nah untuk acara malam ini kita akan ada beberapa acara. Yang pertama mungkin kita akan perkenalan dulu Javanica Parahyangan itu apa. Kemudian mungkin ada beberapa teman yang dari luar belum tahu gitu ya. Terus kedua kita akan ada sesi Javanica bercerita, yaitu yang setiap malam Jumat ya kita ya. Setiap malam Jumat kita cuman adain virtual di Google Meet. Sekarang kita live di sini gitu. Jadi buat teman-teman mungkin 2 orang yang mau cerita boleh nanti ke depan cerita yang tentang pengalaman metafisika atau apa itu boleh. Nah nanti kita juga akan ada giveaway buat teman-teman kayak gitu ya. Giveaway-nya yang dari terpilih ya. Kisah Tanah Jawa langsung gitu. Kisah Tanah Jawa langsung, ini official merchandise-nya gitu. Nah terus selanjutnya kita akan ada sesi GAD versi Javanica Parahyangan, yaitu gerbang antar dimensi ke salah satu benteng Belanda yang ada di sini gitu ya. Oke. Ya, malam ini juga. Malam ini. Nanti di bawah ya. Terus ya sekarang paling kita perkenalan dulu ya. Saya Tini di Javanica Parahyangan sebagai sekretaris dan admin juga sekaligus. Kemudian ada Kang Handi, ini ketua Javanica Parahyangan sekarang untuk Reborn ya. Terus ada juga yang nggak hadir, itu tim kreatifnya, ada Teh Hani yang tadi juga masakin buat kita. Kemudian kebetulan berhalangan hadir, jadi tadi cuma nganterin makan aja. Terus ada Mas Berta sama Mas Adven juga koordinator lapangan ya Mas ya. Makasih loh, ya kan, gitu ya. Nah, boleh mungkin Kang Handi ada yang mau disampaikan? Nah, jadi mungkin beberapa ada yang tahu nggak misalkan kisah Tanah Jawa, atau yang belum tahu sama sekali? Tahu. Nah, kan untuk Bandung sendiri kan kita sebutnya Javanica Parahyangan ya. Ya Parahyangan itu luas. Kalau misalkan di grupnya juga sendiri ada nggak hanya dari kota Bandung atau Jawa Barat aja, ada yang dari Wonogiri, termasuk dari Leni dari Jakarta nih. Dia baru datang. Pertama kali ke Bandung pakai kereta pertama kali. Wah, effortnya luar biasa loh. Dari Klaten juga ada ya Mas ya?
Dari Madiun juga ada. Madiun ada kan banyak kan tuh. Tuh Mas Adika jauh kan dari BC ya? Batam. Dari Batam ada, sok siapa lagi? Teh Vina juga jauh Cikutra ya Teh ya? Cikutra. Ujung dari mana? Ujung Berung. Soreang ada Soreang ada, Bandung juga. Coret. Nah, jadi Kisah Tanah Jawa ini kan sebuah Luas. platform yang apa ya, kalian udah tahu lah ya, membahas sejarah, metafisika dan lain-lainnya. Untuk Javanika Parahyangan sendiri lebih ke hampir sama sih, cuma bedanya kita regional kan, dan kita reborn lagi setelah gathering kemarin, gathering yang di kota Bandung langsung sama Om Hao dan kawan-kawannya. Nah jadi di Kisah Tanah Jawa sendiri Javanika tuh yang baru legal 2 ya, Parahyangan sama Datulaya. Datulaya itu Banten, Tangerang gitu, dan ya kalian tuh bagian dari kita gitu, besar gitu kan. Dan kedepannya mungkin bakal banyak juga kegiatan yang lainnya, dan ini perdana dan langsung di apa ya, di direct juga sama Kisah Tanah Jawa pusat gitu, jadi nanti muka kalian muncul. Jadi kita disupport langsung sama tim, mulai dari kita akan naik di sosmednya Kisah Tanah Jawa, kemudian juga termasuk tim juga ngasih giveaway ya buat kita. Spill dulu apa aja bagi Nah kita ada kaos sama buku yang nanti misalnya ada yang mau bercerita atau misalnya ada yang mau nanya, nanti ada kita kuis juga, ada kuis juga gitu ya. Jadi nanti akan kasih, dan kemudian nanti naik di tim Kisah Tanah Jawa gitu. Nah terus karena ini kan ibaratnya kalau camping biasa mungkin ya seru-seruan makan tidur gitu ya, tapi karena ini Kisah Tanah Jawa jadi ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin apa dan apa, ya bilang aja gitu ya, jangan sungkan itu. Tapi yang pasti kita notice dulu, jangan kemana-mana sendirian gitu. Jadi barengan lah, mau ke WC atau apa gitu. Karena nanti mungkin Ridwan jelasin lah ya, ada apanya gitu. Jadi pokoknya kita bareng-bareng lah ya. Tapi dari tadi udah seru sih, kalian juga kan seru-seruan, bercanda-bercanda itu yang bikin apa ya, lebih hangat lagi lah ya. Ya, Nah terus gitu. soal Javanika Reborn ini kedepannya akan kayak gimana, yang pastinya nanti kalau misalkan ada syuting di Bandung KTJ, kita bisa diajak juga. Dan kebetulan nanti kita KTJ bakal bikin film kan ya, siapa tahu diajak jadi apa ya, belum tahu jadi apanya. Cuman bakal besarnya mungkin sebesar KKN, karena kan Kisah Tanah Jawa sendiri itu udah dibeli atau nggak langsung sama MD Pictures itu kan, MD Entertain MD gitu. Entertain, Nah gitu. jadi ya enjoy ya pokoknya selama di sini, walaupun seginian, yang penting kalian tetap enjoy dan apa ya, menikmatilah dengan suasana sederhana ini ya. Jadi jangan Seadanya. canggung, saling ngobrol. Nggak sederhana. First time. Mewah ya. Mewah sekali. Ini ada yang mau ditanyain dari teman-teman tentang Javanika Parahyangan Atau tentang KTJ gitu. Oh ya, ada salam satu lagi dari Om Hao yang nanti bakal tayang. Kalau beliau nggak bisa datang karena mereka tim lagi ke Malang gitu. Tadinya mau kesini tadinya gitu, cuman karena bentrok malam ini mereka ke Malang, jadi nggak bisa kesini lah gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya mungkin apa dan ngapain aja gitu, boleh. Boleh. Atau mau cerita mungkin langsung boleh sesi bercerita. Ada yang pernah ngalamin hal apa gitu, Mas Adika? Hah? Langsung nembak. Nggak apa, cerita aja jadi. Oh, apa cerita aja? Jadi nggak yang sifatnya bisa jadi cerita utuh gitu, nggak. Kebanyakan kan kayak ngegantung doang kan. Oh gitu. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa udah kalau bisa mau digantung biasanya. Hey, apa itu? Boleh? Jadi kan biasa kita tuh di grup sendiri tuh, di grup member tuh lewat Google Meet ya, itu kan terbatas ya gitu kan, udahnya ketiduran misalnya atau apa. Tapi karena ini langsung dan di alam yang beda dengan ibaratnya rumah atau kafe, jadi suasananya lebih dapat lah kalian itu. Monggo kalau ada yang mau cerita, misalnya dulu pernah apa, atau jangan cerita mantan, jangan, itu lebih serem sih. Jadi cerita yang lain aja. Ya Mas Adven ya. Serem ya. Tiba-tiba diundang nikah kan, jangan itu. Ya mungkin dari kita perkenalan segitu aja. Kalau misalkan ada yang mau nanya apa ya silakan itu. Ngobrol aja lebih. Ngobrol aja. Nah sekarang kita langsung ke berarti Javanika bercerita ya. Dia jadi nanti kan bercerita, tapi langsung sama hostnya sama Ridwan. Ridwan ini adalah seorang penyanyi
kalau mungkin kalian di TV dan dia pelatih vokal juga, seringlah lihat ya. Nah oke, tapi di sini dia akan berbeda posisi sih. Oke, sobat Japanika Parahyangan. Katanya gini. Mana sih kameranya itu? Nggak kelihatan. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu member dari Japanika Parahyangan yang akan menceritakan salah satu kisah yang menurutnya horor, teman-teman. Gitu ya. Oke, dengan Mas siapa? Mas Adika. Oke, boleh perkenalan dulu pekerjaannya apa? Oke, nama saya Adika. Saat ini saya bekerja di sebuah yang ngurusin kantor di sebuah kantor riset lah namanya lah ya. Di Jalan Riau, belakang BC. Tit. Oke, lanjut aja kita langsung ya. Pengalaman horor apa sih yang mau diceritakan sama Mas Andika? Sebenarnya tuh tadi agak bingung juga ya, kepengen sharing. Selama ini juga saya belum pernah ikutan yang di Google Meet, yang versi Google Meet, karena emang kebanyakan ceritanya tuh kayaknya kurang seru deh kalau diceritain lewat Google Meet gitu. Pasti bakal banyakan ngantuknya gitu. Jadi ini jadinya sharing aja. Ada beberapa, cuma yang paling serem sebenarnya itu di rumah mertua aslinya tuh. Rumah mertua, ya. Aslinya tuh di rumah mertua. Cuma kalau saya ceritain itu cuma kayak yang pengalaman menginap pertama kali di rumah mertua kayak gitu sih. Tapi setelah itu nggak ada apa namanya ya, itu udah terjawab lah. Itu sebenarnya tuh memang di rumah itu ada penghuninya gitu. Jadi kayak yang makanya kalau saya sama istri tuh ceritanya tuh malam ospek sebutannya. Nah, tapi saya bukan mau cerita itu. Oh, gitu. Jadi intinya kemana ini? Intinya adalah banyak cerita-cerita yang kayak gitu Yeah. gitu kan. Tapi menurut saya yang paling membekas tuh kejadiannya ada di sebut tempat aja boleh? Boleh. Soalnya dekat sama sini sih, di Cikole. Oh gitu ya. Jadi di Cikole itu waktu itu pas lagi apa nyebutnya? Pas lagi zaman kuliah kan pasti ada malam-malam buat inisiasi anggota di inilah ya, di kampus gitu. Nah, itu tuh waktu itu kalau nggak salah tuh camping 3 hari 2 malam ya. Nah, 3 hari 2 malam saya waktu itu sebagai korlap lah. Dan saya bertugas untuk penjaga di hari yang kedua. Nah, karena hari pertama kebanyakan saya tuh kerja buat persiapan, malamnya saya nggak ikut di situ gitu. Nah, di hari pertama itu nggak ada masalah apapun, jadi cuaca cerah, terus juga bulan purnama bersinar terang kayak gitu kan, indah banget pokoknya. Entah kenapa pas lagi saya bergabung di hari yang kedua, sorenya tuh juga udah mulai mendung, udah mulai kelihatan, wah ini bahaya nih gitu kan ya. Waktu itu kita mikir kita perlu bangun parit nggak ya, gitu buat tenda. Soalnya waktu itu pesertanya lumayan banyak. Dari panitia ada 3 tenda, terus juga dari pesertanya juga ada 1 tenda peleton yang cukup gede gitu. Nah waktu itu kayak yang udah persiapin yang lain aja lah, yang lebih penting api unggun lah atau makanan atau yang lain-lain gitu. Oke, saya jadinya kerjanya lebih ke arah situ gitu. Nah kita skip, acaranya berjalan lancar, tapi mungkin di acara terakhir lah sekitar jam seginian tuh jam 7 jam 8 malam mulai turun hujan. Hujannya itu gede banget waktu itu, jadi yang tahu jeder langsung gede banget kayak gitu. Kita waktu itu langsung evakuasi. Jadi acara terakhir yang sebenarnya itu sharing cerita gitu kan ya, mengenai organisasi itu, kita jadinya langsung skip, semua orang-orang dikumpulkan di tenda gitu kan ya. Panitia juga ke tenda, terus semuanya dikumpulkan. Karena berhubung saya sebagai penjaga di situ, waktu itu tuh bertiga harusnya, tapi kan karena areanya cukup luas, jadi masing-masing kayak yang pindah-pindah menurut pos-pos sendiri lah ya gitu kan. Hujannya gede banget waktu itu, dan fatalnya karena kita nggak bikin parit, airnya tuh pada masuk ke tenda. Jadi itu salah satu kesalahan fatalnya itu di situ. Sampai akhirnya ada beberapa peserta, ada juga panitia yang ini jadinya tuh basah kuyup kayak gitu. Nah, salah satu dari panitia yang teman saya, berarti waktu itu satu angkatan, itu ada yang mengalami hipotermia lah gitu, bisa dibilang gitu. Jadi benar-benar yang sangat menggigil gitu. Terus kita kasih selimut dan biar hangat kayak gimana. Soalnya kan waktu itu hujan kan ya, jadi semuanya ribut, sibuk sendiri-sendiri. Yang petugas dari panitia juga kebanyakan jadinya pada ngegali parit gitu kan. Gimana caranya biar air cepat turun gitu. Soalnya hujannya lebat banget gitu mas. Terus kita balik ke yang menggigil itu tuh. Kita lagi ngeliat nih menggigilnya bener-bener gitu, karena sakit atau karena hal yang lain gitu. Karena waktu itu kebanyakan dia malah meracau yang nggak jelas, lebih kayak misalkan ngomong katakanlah kayak yang kayak bukan dia lah, itu tuh bukan itu cewek, anaknya cewek.
dia sampai yang buka kerudung waktu itu tuh, terus kayak yang histeria kita nyebutnya mungkin ya. Kalau misalkan naik gunung itu kan pasti kalau misalkan hipotermia jatuhnya histeria, kadang teriak-teriak manggil nama orang yang nggak ada di situ. Nggak ada yang kenal gitu kan. Dia jadi kayak minta panggilin si A dong, panggilin si A, panggilin di mana dia, di mana aku pengen ketemu dia dan segala macam gitu kan. Kita bingung waktu itu, ini maksudnya siapa sih? Nah waktu itu kita sampai nanyain maksudnya ini, yang ini itu tuh nggak ada yang, dia nggak tetap geleng-geleng, matanya kosong aja gitu. Nah waktu itu sampai ada satu teman dekat saya yang saya gitu kan, iya kamu sini terus pegang aja tangannya gitu, jangan pergi ya kayak gitu aja terus sampai kira-kira dari jam 8-an sampai jam 9-an gitu kan ya. Kondisinya tuh makin buruk, jadi makin meracau nggak jelas gitu. Kita memutuskan karena ini kalau keterusan kayak gini ini nggak bener nih. Bagian dari kita udah ada yang langsung ngubungin ke rumah sakit di Lembang kalau nggak salah waktu itu tuh. Pokoknya langsung kayak yang manggil ambulans gitu. Yang cowok-cowok pada turun ke bawah manggil ambulans. Tapi waktu itu seingat saya tuh jalurnya buat ke atas tuh nggak bisa naik mobil. Jadi mau nggak mau kita harus ngegotong si temen ini kan, si teman cewek kita gitu kan. Kondisinya udah di tengah malam. Kondisinya udah jam 11-an, saya nggak ngawasin jam, bener-bener lagi chaos itu kan ya. Kita memastikan sih, yang penting anggota anak-anak adik-adik kelas kita tuh baik-baik aja lah. Untungnya waktu itu baik-baik aja. Yang parah emang si teman kita ini. Makanya kita gimana caranya bawa aja ke bawah gitu. Nah itu tuh yaudah kita bawa, harusnya tuh pertama kali kita pas lagi ngebawa dari tenda gitu kan, itu masih hujan, jadi ada yang pegangin payung, ada yang semuanya pakai ponco gitu kan ya. Kita bawa paling baru 5 menitan gitu kan ya, jatuh kesleo. Mungkin ada salah satu dari kita yang kesandung batu gitu kan, yang jatuh. Nah di titik itu, ini kan persis kayak gini lah kondisinya kan, tapi hujan gede kayak gitu. Kita tuh dari 4 orang itu nggak ada yang bisa ngangkat yang di yang jatuh kayak gini. Itu tuh susah banget ngangkatnya gitu. Itu tuh kayak yang ini kenapa sih kenapa nggak bisa diangkat kayak gini kan. Anaknya udah kayak yang nggak bisa ditanyain lagi, udah diem aja gitu. Jadi waktu itu sampai kita bisa ngangkat waktu yang dari ambulan tuh, yang manggilin ambulan tuh kan karena lama ya, naik lagi ke atas. Ini gimana kok nggak nyampe sih gitu kan. Mereka juga emosi karena nungguin di sana lama banget. Berat bos, berat banget ini beneran gitu kan. Kita coba angkat gitu. Iya emang susah banget itu diangkat waktu itu kan. Sampai keangkat cuma setengahnya aja kayak gini. Kayaknya kita harus ini loh. Udah kita bismillah bareng-bareng, kita tetap harus cobain ini. Kalau enggak ini anak orang ini bisa kita nggak mau mikirin yang jelek-jeleknya gitu lah. Udah aja bawa ke sana, set sampai ke ambulans. Itu nggak tahu kenapa perjalanan yang harusnya sangat singkat itu jadi sangat berat. Itu tuh bener-bener berat banget waktu itu tuh. Jadi ya cuma itu ceweknya harusnya nggak subur-subur amat sebenarnya. maksudnya nggak yang gendut badannya. Harusnya 4 orang itu udah sangat lebih dari cukup gitu. Mungkin karena berat, karena jaketnya mungkin, cuma harusnya rada nggak masuk akal sebenarnya. Habis itu kita nyampe, dia ke ambulan, ada satu teman kita yang nemenin sampai ke rumah sakit gitu kan. Kita balik langsung ke tenda gitu, dengan urusan masing-masing gitu. Nah terus malamnya karena lagi saya jaga, ada beberapa dari temen yang tadi ikutan ngegotong kayak yang coba konfirmasi, tadi kenapa ya kayak gitu ya gitu kan. Aku tuh tadi sebenarnya rada gelap gitu dibilangnya. Yang sakit itu bukan, jadi yang ngegotong dia kayak yang kok rada nggak ngeliat jalan ya gitu. Aku tuh ngerasa kayak gitu masa sih gitu kan. Waktu itu saya coba untuk lebih positif aja sih, itu capek lah atau gimana lah gitu kan. Ya mungkin ya udahlah jangan ngomong kayak gitulah, itu soalnya masih di lokasi kan, jangan ngomongin gitu kan. Udah aja pada balik ke tenda. Nah waktu itu pas lagi saya mulai jagain api unggun, saya nyalain lagi. Itu waktu itu masih berdua aja sama teman. Kita ngobrolnya nggak ngebahas yang tadi sama sekali gitu kan. Nah sampai akhirnya tadi yang maksudnya dia gelap, si orang itu tadi saya lupa ceritain, itu tuh kayak yang lebih kayak ada yang ngalangin sih sebenarnya di depan gitu. Katanya dia gitu, ada yang ngalangin di depan kita, makanya kita nggak bisa gerak-gerak maju gitu. Kita nggak tahu, saya juga bukan orang yang sensitif gitu. Cuma yang tidur ini memang sensitif anaknya gitu, yang tadi yang sakit gitu. Mungkin ya, I don't know, makanya itu masih jadi misteri. Nah, endingnya tuh lebih ke arah untungnya sih lebih happy ending sebenarnya sih jatuhnya sih. Saya pas lagi ngejagain si api unggun itu kan
berarti saya jaga hampir semalaman penuh ya Mas, sampai jam 3-an lah gitu kan. Mungkin sekitar jam 1 jam 2-an itu tuh kayak namanya lagi duduk sendiri udah mulai mikir macam-macam kan ya. Udah itu bulan purnama lagi mulai nyorot ke bawah, jadi kan bayangan-bayangan udah mulai kelihatan tuh dari sana tuh. Itu tuh jadi kayak yang waduh, kok jadi kayak gini ya gitu. Maksudnya saya ngerasa ada yang di situ, ada yang di situ. Tapi waktu itu yang kebayang adalah ya sosok-sosok tinggi aja yang kayak pohon. Cuma kan kalau pohon kan berarti ada ke atas terus daun-daun gitu kan ya. Itu enggak, ke atas putus udah aja kayak gitu. Ke atas putus udah kayak gitu. Nah, itu tuh yang tadinya cuma daerah jauh. Nah, pas lagi kayak gini nih api unggun. Nah, ke arah sana sekitar 100 meter lah. Itu tuh jalur menuju ke yang ini, ke yang tadi kita ke ambulan gitu kan. Saya liatin aja, kirain teh pohon gitu kan. Terus kok gerak? Itu gerak ya, terus gerak ke kanan, ikutin lagi ke kiri, ikutin lagi. Waduh, jangan dong, please atulah, saya cuma mau jaga tenda doang kayak gini. Aduh kumaha ya. Nah, itu tuh pas lagi mau ngedeketin saya, udah mulai ngedeketin gitu, teman saya datang. Menyelamatkan saya itu. Habis itu kan dia gantian yuk gitu kan, atau ngobrol yang lain yuk, kayaknya mulai nggak fokus nih kamu nih kita. Nah, pas lagi kayak gitu ngobrol, saya melirik ke sana, udah nggak ada lagi. Nah, itu tuh jadi sampai sekarang masih kayak yang misteri, soalnya habis si teman saya datang itu duduk lagi, ini cowok, udah nggak ada rasa takut lagi gitu. Nah, itu mungkin salah satu momen yang paling inget, dan itu tuh nggak ada jawaban sebenarnya sih Mas, kayak yang nggak ada yang bisa menerangkan itu apa. Terus ketika yang tadi si teman yang sakit itu ditanyain juga, dia tuh ngerasa kayak yang nggak tahu, aku cuma hilang aja gitu. Kata dia tuh si cewek ini, biasanya aku kan kalau misalkan emang ngerasain sesuatu ada prosesnya lah ya. Kalau itu tuh nggak, dia kayak yang pas lagi hujan turun tahu-tahu dingin, udah aja dia tuh udah nggak inget apa-apa gitu. Nah kan jadi saya nggak dapat penjelasan sama sekali kan. Itu kejadian di tahun 2009 atau 2010 kalau nggak salah tuh dulu. Kurang lebih seperti itulah, nggak ada jawaban. Serem ya? Serem nggak? Misterius sebenarnya makanya. Oke, nah sekarang sesi pertanyaan ya. Nah, Reda, dari kejadian yang tadi Mas Andika sendiri, Mas Andika sendiri ceritain ya, ada nggak di situ yang memang melakukan hal yang macam-macam, misalnya ada yang kencing sembarangan? Nah, itu yang nggak kekontrol sebenarnya kan. Kan kita kan waktu itu berarti peserta ini kan sedikit termasuknya ya, berarti masih di bawah 20, ada 20 orang nggak sih di sini. Nah, waktu itu tuh pesertanya aja udah 50. Itu kuliah atau gimana? Iya, acara kayak yang kan ada organisasi kan di kampus kan ya. Nah, itu tuh inisiasi lah. Ini adik-adik kelas mau diangkat jadi anggota gitu. Standarnya kayak gitu biasanya. Jadi makanya sekitar 40 totalnya gitu. 30 peserta, 20-an tuh dari kita, dari panitia kayak gitu. Nah, dari sekian banyak itu kan kita nggak bisa ngontrol sama sekali kan ya. Soalnya kita di siangnya juga kan ngelakuin trekking gitu kan, ada pos-pos gitu kan. Terus malamnya tadinya juga mau ngadain trekking singkat, tapi kan hujan gede gitu. Itu yang nggak ketebak sih, nggak ketahuan. Soalnya kita ada hari pertama kan hari bebas lah ya, maksudnya mereka bisa main-main kemana-mana. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk urusan sanitasi sih harusnya sih ada ya, kita udah sediain ada toilet kan di situ, lumayan ini. Cuma memang gelap banget sih, mungkin beberapa anak agak males kalau buat ke situ mungkin ya. Saya aja kalau misalkan mau ke situ sendirian ya lumayan jauh dan gelap gitu. Mungkin kita nggak tahu sih. Yang heran kenapa si anak cewek ini sebenarnya dari sekian banyak anak juga kan, mereka kan juga ada yang ngalamin hipotermia, sebenarnya nggak cuma dia sebenarnya. Karena rata-rata itu baru pertama kalinya camping gitu kan ya, terus hujan basah kuyup kayak gitu ya, ada beberapa yang ngalamin itu juga gitu. Cuma yang sampai histeria cuma si teman saya itu. Oke. Jadi kalau yang yang setahu Ridwan gitu, kalau misalnya orang yang ngalamin hipotermia kayak gitu kan biasanya memang dia hilang kesadaran dan mengalami ada yang bilang halusinasi kayak gitu. Tapi ya kalau secara astral gitu ya, sifat dari mereka itu ketika ada yang usil atau jahil itu nyuntrungkeun. Jadi ketika kita mau ke sandung,
malah dijorokin sekali. Nah gitu, jadi itu bisa dianggap ada 2 faktor penyebabnya, dari lingkungan situnya, astralnya, sama memang kondisi dianya memang belum siap. Biasanya orang yang suka ketempelan gitu ya, suka kena gitu, pertama orang yang sensitif, yang kedua orang yang memang dia belum siap secara mental, jadi kayak suka ngelamun, kaget, bawa beban dari rumah, itu bisa jadi sih kayak gitu. Nah, mengenai Mas Andika sendiri kan ada melihat apa yang bayangan itu ya? Iya. Yang kan bisa aja itu juga kan bisa diterapkan ke saya juga kan, bisa jadi itu juga kayak halusinasi saya juga kan, karena itu hari itu saya capek banget sih bisa dibilang gitu, jadi terus harus melek sampai malam gitu, jadi kayak ngeliat ke samping kanan samping kiri itu udah kayak yang apa aja, jadi kelihatannya kayak yang aneh gitu kan, persepsi dari kita berubah gitu. Ya. Tadinya kayak gitu, cuma yang bikin saya bener-bener shock yang gara-gara tadi yang ngedeketin itu, jadi kayak yang waduh ini udah something else gitu, udah beda nih kayaknya gitu. Nah itu kejadiannya pas setelah nganterin yang ya udah selesai. Ibaratnya tuh malamnya udah damai gitu, anak-anak udah rata-rata udah teman-teman udah pada tidur gitu kan ya. Tadi juga hujan udah berhenti gitu, jadi udah adem lah gitu bisa dibilang. Ya. Kalau Ridwan perhatiin sih warna aura dari Mas Andika ini adalah ada warna kuning keruh sama ada warna kebiruan gitu ya. Nah jadi sebetulnya kalau warna aura kuning keruh itu nggak gampang ketempelin makhluk halus, dan karakter dari orang itu biasanya cuek terhadap hal-hal yang kayak gitu. Jadi nggak terlalu percaya tapi nggak terlalu gubris gitu ya. Makanya biasanya nggak lumpuh Yuni yang kayak gitu mah. Cuma nah biasanya orang yang punya aura kuning keruh itu kan karena mereka merusak frekuensi makhluk halus nih ya. Ada yang merasa tertantang jadi ngedeketin kayak gitu, tapi dia juga takut sebenarnya gitu. Dia duluan yang takut, tapi karena penasarannya dia tinggi gitu ya, jadi ngedeketin. Untungnya si temennya datang. Jadi ketika teman datang ya, nggak tahu tuh kalau temen nggak datang. Nggak ngerti itu. Ya, jadi sebetulnya ini juga pelajaran buat kita ya teman-teman, ketika ada di tempat yang baru kita injak gitu ya, baru kita kunjungi, jangan sendirian. Ya, pertama jangan ngelamun, jangan kosong, terus jangan sendirian. Karena ketika kita udah bisa lebih minimal 2 orang aja gitu ya, kita bisa bisa melawan rasa takut kita sehingga mereka nggak mudah untuk mendekat gitu. Tapi jangan 2 orang juga ya. Kadang-kadang kan yang 1 orangnya kan kita nggak tahu. Aduh, itu mah serem juga tuh. Iya gitu. Jadi makanya nanti kalau misalnya ada mau pipis, mendingan ngabring aja lah gitu. Rame-rame gitu ya. Rame-rame gitu ya, karena biar ngasih di sini udah lama ya. Tadi di belakang Kohandi. Tadi juga kan pas di belakang kan ada Kohandi sama siapa? Alvin ya. Tapi Ridwan pas lihat kenapa kameramennya ada 3 gitu kan. Karena kan siluet gitu ya kelihatannya, tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya belajar kamera ya. ISO-nya gitu. Iya. Gitu, karena kan di sini juga ya insya Allah gitu ya, insya Allah bukan memastikan tapi insya Allah aman-aman aja, karena memang tadi Ridwan juga udah komunikasi sama yang di bawah ke atas, dan di sini nggak ada pantangan yang gimana gitu, cuma ya usahakanlah kita jangan berbuat sesuatu yang nggak jaga kelakuan aja kayak gitu ya, terus jaga omongan, jaga jangan sampai misalnya hal kecil aja kayak buang sampah gitu ya, udah benar tadi buang sampah ke tempatnya kayak gitu. Itu sih nggak ada hal yang harus gimana ya. Dari tadi ya yang paling Ridwan lihat gini ya, yang lain ada sih kedeketin gitu ya, cuma Mas Andika ini memang jarak dari makhluk halusnya itu jauh, nggak mau dekat gitu, nggak tahu. Ya karena itu dari warna kuning keruh itu sih, itu observasi dari Ridwan sih gitu. Jadi ya pertahankan saja kecuekan dari Mas Andika ini, daripada kan urusan sama mereka kan kayak ngapain rompeng rempong gitu ya. Oke. Oke. Di sini ada ya. Beda lagi kantongnya lebih gede itu. Iya, mau pakai. Kirain Scarlett. Oh, disensor ya? Disensor ya. Siap. Jadi sedikit lah ya. Kan tadi kan jadi kan Ridwan gunakan ini kan namanya Ghost Oracle ya. Ghost Oracle.
Boleh nih mau? Oh, oke. Jadi Ghost Oracle ini Ridwan gunakan untuk bisa berkomunikasi sama yang ada di sini atau mengetahui permasalahan yang memang si klien sedang hadapi. Oh, iya. Solusinya apa dan penyebabnya apa. Nah, tadi kan barusan udah diceritain tentang pengalaman dari Mas Andika sendiri nih. Ada 2 pertanyaan. Anak itu tadi kenapa bisa kayak gitu? Dan yang kedua, Mas Andika kenapa bisa sampai Mas Andika yang menganggap diri tidak sensitif tapi bisa melihat dia? Iya, Kayak gitu ya. gitu sih. Oke, atau ada hal lain yang mau ditanyakan? Itu aja dulu sih Itu gitu dulu tuh ya. soalnya nyangkut di kepala. Nyangkut di kepala. Kalau masalah yang ospek itu saya sudah jelas sih kalau di rumah Oke. mertua tuh. Atau mau lagi ospeknya? Oh jangan, udah cukup itu. Oke, pegang dulu. Ya, sip, dah. Alam bawah sadar dari Mas Andika ya. Bisa menceritakan apa yang memang perlu diceritakan dan perlu diungkapkan. Satu-satu, jangan dulu rebutan. Aduh. Banyak banget tuh. Kenapa ya? Oke, Fanbase ya. ini yang ada yang di fanbase. Oh. Ini yang pertama ya, masalah yang pertama itu, ada vortex ya, gambar perempuan pakai baju putih. Nah, ini Kayak di Google itu. kayak di Google mirip. Tahu itu maksudnya. Vortex itu sebetulnya arti dari tahap pemunculan makhluk halus tahap ketiga. Yang pertama orbs, yang kedua ektoplasma, ketiga Oh, iya. vortex. Kalau orbs itu di foto-foto kita suka lihat bulat-bulat Iya, itu iya. pertama. Ektoplasma kayak sering kayak gitu. Ya. sering ektoplasma itu kayak asap-asap gini tapi belum berbentuk manusia. Dan kalau vortex itu udah bisa menyerupai manusia tapi masih transparan gitu. Terus keempat ada poltergeist, bisa ngerakin benda, nggak kelihatan sih, bisa nggak kelihatan Serem habis langsung segini tuh. langsung ya, kayak kita lihat ininya ya, apa perjalanan si kartunya. Shadow ada yang sedang memperhatikan dan mengawasi kita di sekitar, di belakang Kohandi. Iya, banyak sih sebenarnya bisa dibilang sebetulnya jumlah kita sama mereka itu 1:20 ya di sini tuh bisa gitu ya. Cuma yang kelihatannya di sini yang memang mau memperlihatkan diri aja gitu. Dan full moon. Waduh, kok full moon pas banget. Pas banget ya. Iya. Full moon. Alam memiliki misterinya tersendiri. Ya nanti itu full moon ini berhubungan dengan apa ya? Ini kan ke distract juga sama yang mau kita telusuri gitu ya tentang benteng itu. Nah, jadi misterinya nanti bakalan kita bareng-bareng cari itu di sana ada apa aja. Nah, ini balik lagi ke masalah yang perempuan tadi yang vortex. Di sini bunyi dari kartu vortex ini adalah ilusi persepsi terjadi ketika semua ucapan menjadi fata morgana. Lakukan sesuatu untuk membuktikan komunikasi dua arah penting untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi ini bisa jadi karena dia memang kondisinya kan dia sensitif juga, bukan lagi drop sih, jadi kurang fit gitu ya secara mental atau secara fisik. Dia nggak komunikasikan sama teman-teman, akhirnya si teman-teman nggak tahu dia nah kayak gitu, jadi nggak tahu kondisi dia kayak gimana, ketempelin lah gitu ya sama kayak gitu. Dan makhluk yang nempelin dia juga perempuannya juga, perempuan juga gitu ya. Nah jadi hati-hati aja ketika memang di sini juga ya pelajaran ketika ada yang memang nggak fit atau yang memang ada ketakutan atau pusing-pusing atau gimana, komunikasikan aja karena itu penting buat kita tahu untuk keselamatan kita bersama juga. Buat nambahin itu ya emang betul sih Mas. Jadi sebelum kejadian itu dia emang nggak pernah cerita kalau dia sensitif. Jadi makanya mungkin ya kita nggak tahu ya pas lagi di situ dia ada apa gitu kan. Mungkin dia diem-diem aja jatuhnya. Iya, habis itu dia baru mau kayak yang kemarin aku sebenarnya gini loh gitu loh kayak gitu. Iya sebetulnya sih kalau misalnya nggak ada salahnya kalau kita bilang kan kita bisa nge-protect dia juga. Iya gitu ya. Nah sekarang dari ini 3 kartu yang terakhir ya. Nah tuh kan ada wrath, kemarahan ya, wrath, kemarahan. Terus ada astral sini, sama ada voodoo. Voodoo iya, dendam. Oke, jadi gini ya jelaskan tadi agak jauh beda ya sama yang tadi aura warna kuning keruh itu. Jadi ibaratnya dendam di sini adalah dia merasa penasaran sama Mas Andika sendiri gitu. Kok bisa punya aura yang bisa ngerusak frekuensi kami gitu. Dia kesel kayak gitu. Dan wrath nih di sini kan hubungannya voodoo sama wrath ini kan kemarahan nih pas ya, nyambung ya. Nah, jadi dia tadinya mau mengganggu, mau marah,
Tapi dari kondisi tubuh yang memang fit tadi dari Mas Adika itu bisa manggil manggil yang Mas Adika butuhkan, yaitu manggil teman secara telepati gitu. Gitu. Karena kan sebetulnya bisa jadi kalah juga karena secara mental kan Mas Adika belum pernah berpengalaman yang kayak gitu ya. Jadi dia bisa kalah juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya dengan 2 orang itu dia kabur kayak gitu. Dan astral ini adalah berbicara apa adanya, namun tak dipercaya, tak perlu bersedih karena semua kembali kepada diri. Terkadang ada hal yang memang tak bisa dibicarakan. Jadi sebetulnya si makhluk itu juga memiliki memiliki kesedihan tersendiri gitu ya. Jadi yang penasaran, jadi yang menyerupai seseorang yang meninggal dengan penasaran kayak gitu, itu bisa jadi gitu ya. Karena sebetulnya kalau yang nggak ada kepentingan sih ya mereka juga nggak mau menampakkan diri, apalagi ke yang memang bakalan bikin mereka rusak kayak gitu. Itu sih luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Adika. Thank you banget, kejawab sih ya. Kejawab ya. Udah lama banget. Siap. Oke ya, terima kasih ya buat Mas Adika telah mau untuk menyumbangkan cerita dan pelajaran seramnya itu. Untuk next ada yang mau cerita lagi? Boleh. Dapat hadiah ya, lupa sesuai kan ini mah. Sesuai. Pasnya juga dapat nggak ini? Boleh. Boleh. Cerita dulu dong. Cerita. Thank you ya, nggak Mas. terhitung ya sama.